Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Kurniawan, NIM 1121114 dari kelas PAI 6D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu uji statistik yang berjudul One Way ANOVA atau ANOVA satu arah. Pertama, untuk pengertian, ANOVA atau ANOVA adalah sinonim dari analisis varian, terjemah dari analysis of variance. Dinamakan analisis varian satu arah karena analisisnya menggunakan varian dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor dari tiap populasi secara independen. Kita ambil sebuah sampel acak. Uji ANOVA satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari rata-rata, sedangkan hanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya dari signifikansi hasil penelitian, jika terbukti berbeda, berarti untuk sampel tersebut dapat digeneralisasikan. Data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA satu jalur dapat melihat perbandingan lebih dari dua kelompok data. Prosedur ANOVA satu arah atau one way ANOVA adalah analisis varian dengan satu variabel dependen. Analisis varian ini digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata antara dua grup atau lebih. Teknik analisis ini sebenarnya merupakan perluasan dari teknik analisis UJT, dua sampel dalam ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Ini menghasilkan pada tiap grup akan dihitung jumlah kasus, rata-rata, standar deviasi, standar error, rata-rata minimum, maksimum, selang kepercayaan rata-rata, uji difference untuk kesamaan varian, dan tabel analisis varian. Tujuan ANOVA ada tiga. Yang pertama, salah satunya mengidentifikasi perbedaan signifikan. Yang kedua adalah untuk analisis faktor pengaruh satu faktor independen. Yang ketiga untuk menguji hipotesis. Sejarah ANOVA. Konsep dasar statistik dan varian sudah mulai dikembangkan pada abad ke-19 oleh Francis Galton dan Carl Pearson adalah dua tokoh yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang statistik dan konsep varian. Pada tahun 1920-an, Ronald A. Fisher, seorang ahli statistik Inggris, mengembangkan metode ANOVA sebagai bagian dari karyanya dalam bidang genetika dan agrikultur. Karya Fisher yang paling berpengaruh adalah bukunya yang berjudul Statistical Method for Research Works tahun 1925 dan The Design of Experiment tahun 1935. Dalam buku-buku ini, Fisher memperkenalkan dan mempopulerkan penggunaan ANOVA. Rumusan hipotesis. Penetapan HO, H0, dan H1 dalam analisis varian dirumuskan sebagai berikut. H0, semua perlakuan kolom baris interaksi memiliki rata-rata yang sama. Jika ditulis secara matematis, bisa dilihat di layar. Untuk H1 ada perlakuan kolom baris interaksi yang memiliki rata-rata yang bernilai tidak sama atau berbeda. Paling tidak ada satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda dari yang lain secara matematis. Interpretasi SPSS. Sekarang kita akan ke aplikasi SPSS untuk menginterpretasikan data tadi. Yang pertama, kita ke variable view, terus kemudian masukkan pada bagian name, kita tulis merek dan penjualan. Pada desimalnya kita nolkan keduanya. Untuk label, yang pertama merek laptop, yang kedua tingkat penjualan. Untuk value-nya kita kelompokkan menjadi 4. Untuk merek HP kita dengan angka 1, Lenovo angka 2, Asus angka 3, Acer angka 4. Kemudian
berdasarkan data yang di tabel tadi. 1 sampai 10 ini punyanya merek HP, 2 sampai nomor 20 ini punyanya Lenovo, dan seterusnya sampai 40 itu punyanya Acer. Setelah itu kita klik analyze, terus analyze ke compare-ments, terus one way ANOVA. yang merek laptop kita taruh di atas, tingkat penjualan kita taruh di bawah. Pada bagian merek laptop kita taruh growth factor, pada tingkat penjualan kita taruh di dependent list, yang kemudian kita klik close hook. Nah, untuk di sini LSD-nya kita centang, kemudian klik continue, kemudian ada option bagian descriptive centang, dan homogeneity of variance test kita centang, lalu klik continue, lalu kita klik SPSS data tadi. Ada tabel deskriptif, tabel test of homogeneity, tabel ANOVA, dan tabel cost of test. Bisa dilihat pada tabel yang pertama, tabel deskriptif. Pada tabel deskriptif memuat banyaknya data masing-masing untuk merek HP 10, merek Lenovo 10, merek Asus 10, dan merek Acer 10. Untuk rata-rata prestasi penjualan pada merek HP 45,30, Lenovo 41,10, Asus 39,00, dan Acer 35,70. Pada tabel test of homogeneity of variance memuat data analisis uji kehomogenan varian produk populasi dan taraf signifikan. Hipotesis H0 HO varian kelompok populasi adalah sama, HA varian kelompok populasi adalah berbeda. Pada tabel ANOVA bisa dilihat pada layar, berdasarkan data tersebut di atas maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan dua cara. Yang pertama dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan cara dasar pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka HO ditolak. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka HO diterima. Untuk menghitung harga F tabel dapat didasarkan pada derajat N1, maka diketahui harga F tabel untuk signifikan 0,05 sebesar 4,38. 4,38 ini didapat dari tabel latihan. Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh harga F hitung lebih dari F tabel, yakni 4,445 dari 4,38, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan penjualan handphone merek Lenovo, artinya terdapat penjualan merek laptop merek HP Lenovo, Asus, dan Acer. Dengan cara membandingkan, yang kedua dengan cara membandingkan taraf signifikansi dengan galatnya. Jika signifikansi 0, besar dari 0,05 maka harus diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka harus ditolak. Berdasarkan angka tabel ANOVA diperoleh signifikansi 0,009 kurang dari 0,05 maka harus ditolak dan harus diterima. Artinya terdapat perbedaan penjualan pada merek laptop HP Lenovo dan Asus dan Acer. Tabel ini bisa kalian lihat dan kalian pahami pada tabel multiple comparison antara
antara merek laptop HP Lenovo, Asus, dan Acer, dan terdapat perbedaan dan dapat dilihat pada tabel di atas. Pengujian Diki HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menetapkan apakah tiga rata-rata atau jumlah lebih berbeda secara signifikan dalam analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan laptop HP dengan Lenovo. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan laptop tersebut adalah 4,200. Angka ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output perspektif. Untuk penjualan HP 45,30 dikurangi dengan rata-rata penjualan Lenovo 1,10. Sementara itu perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara min 3,06 sampai dengan 11,46 per pound pada minat kepercayaan 95%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara kedua merek laptop tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output di atas diketahui nilai sig sebesar 0,415 lebih dari 0,05, maka dapat disebutkan bahwa penjualan laptop HP dan Lenovo adalah sama, dan perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua laptop tersebut tidaklah signifikan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ketik di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.